Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, calon taruni Politeknik Imigrasi Angkatan ke-23, nama Wildades Ramadhani, NRT 2020.2215.2.02, Prodi Administrasi Keimigrasian C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang gambaran tentang perencanaan strategis di bidang keimigrasian. Sebelum kita ke pembahasan, perlu untuk kita ketahui tentang apa itu perencanaan strategis. Menurut Kenzler, pada tahun 2001, perencanaan strategis adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini, melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Sehingga rencana strategis adalah sebuah petunjuk yang dapat digunakan suatu organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja dalam jangka waktu 5 tahun sampai 10 tahun ke depan. Perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab segala tuntutan lingkungan yang strategis, baik dalam lokal, nasional, dan global. Melalui pendekatan perencanaan strategis ini, pemerintah lebih dapat menyelaraskan antara visi dan misinya dengan potensi, peluang, maupun kendala yang akan dihadapinya nanti. Sehingga dari pengertian-pengertian yang saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa perencanaan strategis merupakan acuan dasar untuk menentukan strategi yang akan dilakukan oleh organisasi dalam mengelola kondisi saat ini agar dapat melakukan proyeksi kondisi pada masa yang akan datang. Diharapkan dengan adanya perencanaan strategis, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali, serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan baik yang terjadi secara internal maupun eksternal. Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai, harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Berikut akan saya jelaskan mengenai apa saja tujuan dari perencanaan strategis. Perencanaan strategis dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Di antaranya yang pertama, untuk meningkatkan kinerja organisasi dengan meningkatkan kualitas kerja pegawai secara lebih terarah. Dengan dibuatnya perencanaan strategis, maka kualitas kerja pegawai akan lebih terarah sesuai dengan perencanaan-perencanaan yang ada. Kemudian yang kedua, untuk meminimalisir resiko akibat dari perubahan dan pergeseran kondisi. Mengapa? Karena perencanaan strategis dibuat dalam jangka untuk 5 tahun sampai 10 tahun ke depan, sehingga berguna untuk meminimalisir resiko yang akan terjadi di masa mendatang nantinya. Kemudian yang ketiga adalah mengurangi kesenjangan dalam tugas-tugas pegawai. Mengapa perencanaan strategis dapat mengurangi kesenjangan tugas-tugas pegawai? Karena perencanaan strategis juga mengatur tentang pengalokasian sumber daya organisasi, sehingga akan menjadi optimal dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan kompetensinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh-contoh rencana strategis di bidang keimigrasian. Baik, rencana strategis di bidang keimigrasian itu termasuk ke dalam rencana strategis Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, karena bidang keimigrasian berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Berdasarkan pemaparan dalam rencana strategis Kemenkumham RI tahun 2010 sampai 2014, yaitu melalui pendekatan fungsi secara faktual, Kementerian Hukum dan HAM RI masih memiliki hambatan dan permasalahan untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki, yaitu diantaranya tentang penyelenggaraan pelayanan hukum dan HAM di bidang keimigrasian, yaitu masih memiliki kekurangan dalam penyelenggaraan fungsi keimigrasian terkait pencegahan terjadinya tindak pidana nasional maupun internasional, serta antisipasi mobilitas antara orang antar negara.
Terdapat beberapa lokasi juga perlintasan ilegal pada daerah perbatasan antar negara, baik darat maupun laut, yang sulit dipantau oleh petugas imigrasi. Maka dari itu, berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan tadi, Kementerian Hukum dan HAM membuat perencanaan strategis. Tujuan dari perencanaan strategis yaitu untuk terwujudnya penegakan hukum yang berkualitas di bidang keimigrasian. Kemudian, mengenai sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia di bidang keimigrasian agar berkurangnya pelanggaran hukum di bidang keimigrasian. Selanjutnya, mengenai arahan, kebijakan, dan strategi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, yaitu dengan melakukan pencegahan dan peningkatan pengawasan terhadap terjadinya pelanggaran keimigrasian. Kemudian mengenai target kinerjanya, yaitu Kementerian Hukum dan HAM membuat program untuk peningkatan pelayanan dan penegakan hukum di bidang keimigrasian. Maka, berdasarkan target kinerja tadi dapat diukur melalui indikator sebagai berikut. Yang pertama, melalui indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan keimigrasian, dan yang kedua, melalui persentase penyelesaian pelanggaran keimigrasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sekian yang saya dapat sampaikan